Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Ini pada halaman 4. Di antara yang wajib berpuasa di bulan Ramadan ialah akil balik. Pertanyaan, anak saya berumur 11 tahun dan baru saja dikhitan, jadi belum sembuh, masih minum obat 3 kali sehari. Sehingga saya menyarankan untuk tidak puasa dulu. Berdosakah saya dan anak saya? Mohon tausiahnya, Ustaz. Sebetulnya minum obat itu bisa dipindah pada malam hari. Ya, bisa puasa, bisa minum obat juga. Gitu. Memang kalau perempuan itu ditandai akil balik itu kalau sudah datang bulan. Kalau laki-laki tandai dalam hadis Nabi kalau sudah bermimpi melihat air. Paham maksudnya? Nah, saya rasa anak sekian ini sekarang sudah bisa anak-anak umur sekian itu. Ini juru umur 11 tahun aja udah bal-balan dan udan. Nah sekarang cepat dewasa. Maka mestinya kalau disarankan oleh dokter minum obat, bisa dipindah minum obatnya malam hari. Bisa itu, waktu buka, kalau 3 kali waktu buka, nanti jam 10 malam atau 11 itu, yang ketiga nanti di sahur kan bisa. Apalagi? Tentang yang boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari yang lain. Pertanyaan, pengantin baru yang sedang bulan madu keluar kota, apakah dibenarkan tidak berpuasa? Kemudian yang kedua, orang yang tidak kuat menahan ingin berkumpul dengan istrinya padahal sedang berpuasa, apakah dibenarkan mengumpuli istrinya lalu membayar kafaroh, memberi makan 60 orang miskin, Ustaz? Jadi orang yang pengantin baru berbulan madu tadi, berbulan madu boleh saja. Keluar kota kan boleh juga. Maksudnya kan tidak berbulan madu, tidak puasa gitu kan. Tujuanmu itu mau berbulan madu ya kok ya pas bulan puasa. Nah, kenapa nanti mau diatur setelah selesai puasa kan malah hari lebaran berbulan madu, ya bisa makan, minum dan sebagainya dengan bebas gitu. Kalau tujuanmu berbulan madu tuh niatnya mau ngarep ngumpuli istrimu, itu udah enggak betul itu. Kan bisa ditunda hari lain. Ya, bisa ditunda. Jadi jangan sampai datangnya bulan Ramadan yang dikatakan oleh Allah itu bulan yang penuh berkah. Itu mestinya hari peningkatan kita untuk memperbanyak amal kebaikan, untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu, mengapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh berkah? Karena pada bulan Ramadan inilah Allah menurunkan apa? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Sedang Quran dikatakan oleh Allah juga, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, Muhammad ini, Nabi Muhammad SAW, penuh berkah. Penuh berkah. Liyadabaru ayatihi. Supaya dipelajari, ditadaburi ayat-ayatnya ini. Wa yatadzakkara ulul albab. Supaya orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat dapat pelajaran.
Kalau dilihat dohir hukumnya, bulan madu itu boleh saja, tidak ada larangan, bulan apapun nggak ada larangan. Tapi yang mendorong hatimu, bulan madu untuk itu bulan Ramadan yang akhirnya meninggalkan puasa, ya itu kan sudah suatu hal yang tidak bisa mengambil yang lebih baik. Maksudnya diberi kenikmatan oleh Allah itu disyukuri, tidak malah lupa kepada yang memberi nikmat. Ya. Kita kumpul dengan suami istri boleh juga. Uhilalakum lailatas syiyam tafasu ila nisaikum. Di waktu malam boleh. Jadi di waktu malam itu boleh. Waktu ya, tapi puasa tetap puasa. Nanti kumpulnya dengan istri di waktu malam, tidak masalah. Di rumah ya boleh kok. Tapi supaya kira-kira saya bulan madu itu lebih mendekatkan diri kepada Allah atau malah makin menjauhkan dengan Allah, itu harus dihitung. Karena tujuan Ramadan ini satu. Ramadan ini datang setiap tahun. Tetapi tujuan Ramadan, puasa Ramadan, sejak diwajibkan berpuasa sampai hari kiamat tidak pernah berubah. Tujuannya apa? La'alakum tattaqun. Jadi kita diwajibkan oleh Allah berpuasa ini supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu yang makin dekat kepada Allah. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangan Allah ditinggalkan. Maka alangkah baiknya waktu-waktu yang digunakan yang tidak bermanfaat, kita ambil yang lebih bermanfaat. Supaya puasa kita sampai kepada tujuan. Sedang Nabi kita mengatakan kalau puasa kita sampai kepada tujuan, ghufiralahu ma taqaddama min, hampir diampuni semua dosa-dosanya. Kalau puasa tidak sampai tujuan, dapatnya hanya ilal ju'i wal atos. Hanya mendapat lapar dan haus. Coba itu dipikir. Manfaat mana kira-kira? Nah, gitu lah. Kemudian yang kedua, apalagi nih? Tidak kuat nahan nafsu terus kumpul peh sugih wae. Ndak ngandelke sugih ta kuwi. Niki sugih, saya tak kumpul siang hari dan nanti memberi makan orang 60 orang miskin. Itu ada peristiwa. Zaman Nabi ada peristiwa. Siang hari laki-laki itu kumpul sama istrinya subuh. Setelah terlanjur, tadi kan ya tidak bisa nahan nafsunya. Setelah selesai, baru dia merasa wah celaka. Setelah selesai, celaka. Datang kepada Nabi, celaka ya Rasulullah. Mengapa? Saya mengumpuli istri saya di siang hari. Nah, terus turunkan itu tadi. Sedang kami berpuasa, yang hari puasa, yang ngumpul istrinya. Perintahkan kamu memberi apa itu? Makan orang 60 orang miskin tadi. Pertama itu merdekakan budak. Yang tidak punya. Yang terakhir memberi makan 60 orang miskin. Saya sendiri miskin ya Rasulullah. Sudah, akhirnya diberikan oleh Rasulullah. Bantum kurma, ya sudah ini, bagikan tetangga-tetanggamu yang miskin itu. Bagi tebusan ngumpuli istrinya tadi. Ya Rasulullah, dari ujung sana sampai ujung sana itu yang termiskin itu saya. Itu dalam riwayat hadis tadi sampai Rasulullah tertawa gerahamnya kelihatan. Ngadepi wong polos ngene. Ya wis dumen dimakan seanak istrimu situ. Aja terus bisa dibaleni celaka ya Rasulullah. Ya, ben dikaineh. Jadi orang ini tadi terlanjur mengumpuli istri di siang hari itu karena tidak tahu. Dan itu kalau disengaja berdosa. Tidak tahu pun ada tebusannya tadi. Tebusannya terus makan tadi.
Kalau disengaja tidak sekedar bisa membayar denda, tapi dosa. Karena Allah sudah mengatakan uhillalakum lailatas syiyam rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan istrimu di malam hari. Jadi kalau siang hari diharamkan. Maka kalau kamu sengaja mengumpul istrimu alasan apapun di siang hari itu berdosa. Walaupun kami sudah membayar tebusan, kalau ini tadi orang tidak tahu masalahnya. Nah, setelah diterangkan Rasulullah, apalagi ayatnya jelas sekarang sudah diturunkan ya bahwa ngumpul istri, suami istri berkumpul itu halal, tetapi pada malam hari. Kalau siang hari haram. Apalagi Brosur halaman 10, hadis yang kedua. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahari, rawahu Muslim. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Pertanyaan, apakah ahli kitab itu juga berpuasa, Ustadz? Di brosur ini diterangkan yang membedakan kita dengan ahli kitab adalah sahurnya. Ya iya gitu. Puasa. Wong kita diwajibkan puasa oleh Allah itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kamu diwajibkan berpuasa seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang yang beriman sebelum kita umat Islam ini juga sudah diwajibkan puasa. Wajib puasa. Ahli kitab ya punya kewajiban puasa. Hanya diterangkan oleh Rasulullah di sini, kalau berpuasanya orang ahli kitab tanpa sahur, kalau kita sahur, maka yang membedakan puasanya ahli kitab dan puasanya orang Islam itu membedakannya adalah makan sahur. Nah sekarang kok banyak orang ahli kitab yang tidak puasa? Wong orang Islam tidak salat saja banyak. Ngerti nggak orang Islam nggak salat? Kamu tanya, agama apa? Islam, agama Islam. Yang tidak sholat ada enggak? Nah, apalagi tidak puasa, ora sholat we aneh kok. Orang Islam tidak sholat itu ada. Orang Islam tidak puasa ya ada. Orang Islam tidak zakat banyak. Pokoknya ngaku Islam, anggap syahadat itu Islam. Kan gitu kan? Nah, maka orang Islam itu kalau tidak ngaji, tidak ngerti. Padahal kita misalnya jadi orang Islam di syahadat, waktu tadi anaknya khitan itu biasanya kalau dikhitankan di zaman di bom supit itu ya di syahadat. Kalau nikah ya di syahadat. Udah Islam. Ini udah sampai punya anak, punya cucu, ya mung syahadat tok ora salat. Apa ya Islam itu? Nah, lah ngaji kita ngerti, oh yang membedakan antara Islam dan kafir itu adalah sholat. Sekalipun ngaku Islam, KTP-mu ya ditulis agama Islam, kalau kamu tidak sholat, kamu kafir. Kata Nabi itu. Jadi lo, ente ngarepin ngafir ke wong, aku pengen rungokno. Nah, wong ngafir ke wong. Nabi yang mengatakan, yang membedakan Islam dan kafirnya seseorang adalah sholat. Kalau dia sholat, bu sholatnya ditampa oleh Gusti Allah apa enggak, kita kan enggak tahu dia orang Islam. Tetapi kalau dia tidak sholat, kafir. Tidak sholat, kafir. Nah sekarang enggak usah mikir ahli kitab. Ya, dan yang kita ya puasa. Tapi ahli kitab yang tidak puasa, ya banyak, apalagi sekarang ini. Pikiran awakmu dewe maksudnya tubuh kita orang Islam itu sendiri. Orang Islam yang seperti ahli kitab itu ya banyak. Ngakune ya Islam, kitab suci ini Quran. Isine Quran ya ora mudeng, ya ora salat, ya ora poso. Nah, pokoknya zakat itu banyak katanya. Banyak. Malah senengnya sesajen. Nek delok agamane Hindu mah, padahal sing seneng sajian itu agama Hindu dia aku Islam. Lah kok ngono? Nek ora salat ya ini tetap Islam.
Karena dia yakin yang masuk surga nanti hanya Islam. Ya. Mula KTP ini tulis Islam. Aja yang mlebu surga KTP ini. Wong sing Islam KTP ini kok. Apa ada gitu. Ya Allah rasa nganggo KTP Allah dah tahu. Kalau kita kan bisa ditipu dengan KTP. Allah enggak model KTP kowe KTP Islam apa sudah merasa didelok langsung ketok. Bangun dari kubur pertama kali tanyakan oleh malaikat nanti salat. Ya, salatnya bagaimana? Berarti tekone kok pangkatmu apa? Dhisik kowe ning donya pangkatmu apa? Keturunannya sapa? Pekerjaanmu apa? Kamu asalnya sugih apa melarat? Oh, enggak ditanya. Tentang sholat yang ditanyakan. Menurut Nabi begitu. Fa in saluhat saluhat sa'iru amalihi. Wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Kalau sholatmu baik, semua amalmu baik. Bisa khawatir kalau memang sholatnya baik, lulus menghadapi pertanyaan-pertanyaan lain, udah baik. Tapi kalau sholatmu rusak, semua rusak amalnya. Maka dikatakan sholat itu miftahul jannah, kuncinya surga itu sholat. Dikatakan Nabi juga, as-sholatu imadud din, tiangnya agama Islam itu sholat. Ya. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Siapa menegakkan sholat berarti dia menegakkan agamanya. Waman tarokaha faqad tarokaddin. Siapa meninggalkan sholat berarti meninggalkan agamanya. Kalau dulu orang sholat sekarang meninggalkan sholatnya, dia sudah murtad dia berarti. Sudah meninggalkan agamanya. Itu ya, apalagi? Masih di halaman 10 tentang keraguan waktu sahur. Bila seseorang ragu apakah telah habis waktu ataukah belum, maka ia diperbolehkan makan dan minum hingga nyata-nyata baginya bahwa waktu sahur telah habis dan masuk waktu subuh. Firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah, minumlah, sehingga nyata kepadamu benang putih daripada benang hitam yaitu fajar. Pertanyaan, tadi kami sekeluarga bangun pada jam imsak, tepatnya imsak berkumandang. Kemudian kami cuci muka, terus ngambil nasi di piring. Sebelum kami makan, azan berkumandang dan kami tetap bersahur dengan makan nasi di piring walau setelah azan. Bagaimana tentang puasa kami yang perdana ini, Ustadz? Sah apa tidak? Lah sudah dengar azan kok makan itu gimana? Ya. Mestinya tadi imsak. Imsak itu masih boleh makan. Kalau tadi imsak itu saudara masih boleh makan. Mukanya rasa dicuci, yang penting makan gitu loh. Atau minum. Nah, sudah, cuci piring. Lakukan dadak cuci piringnya apa mau dalu berarti makan apa piringnya ya mung siji berarti mangan sore kae rung dicuci. Nah, langsung makan boleh. Ning ngerti, oh ini imsak sehingga waktunya tinggal ya beberapa menit lah, paling 10 menit itu. Ya, boleh makan. Aja barang imsak toh radione pateni. Mangan. Pendak krungu wis ngrungokne imsake adzane subuh gen ndak krungu. Jadi imsak itu masih boleh makan, tapi kalau sudah adzan subuh, baru dengar imsak terus nanti dengar adzan subuh, waktu itulah sudah masuk fajar. Dah, tidak boleh. Jadi puasa itu dimulai dari waktu subuh. Maka untuk membedakan kalau kamu ragu masih ada waktu apa tidak, zaman dulu mudah. Bawa kamu benang putih. Ketika benang putih itu dibawa, dilihat di malam hari masih tampak hitam, oh berarti masih gelap.
nasi malam.